Yo yo what's up guys, balik lagi di Detek Indo bareng gue Dendi. So, ini adalah Tecno Camon 20 Pro 4G. Yap, HP ini emang belum 4G dan nggak terlalu hype ya kelihatannya. Tapi kalian salah, ini HP tuh bagus. Kalau misalnya kalian buat foto-foto sih udah pasti bagus deh HP ini. Tapi gimana dengan performa gamingnya? Ayo langsung kita mulai video tes gaming Tecno Camon 20 Pro 4G. Let's go. Ya, ini adalah HP-nya Tecno Camon 20 Pro ya, ini yang 4G. Oke, nah pengaturannya ini gue setting kecerahan layarnya di sekitaran 75%, kecerahan adaptifnya gue matiin, terus volumenya, soundnya ini gue setel di 50%. Oke, terus di sini di mode senyap, terus gue pakai WiFi ya. Oke, gue pakai WiFi. Terus layarnya bakalan gua lock. Ini layarnya gua lock di 120 ya. Oke, terus pas gue cek di sini dia udah pakai iOS 13 V13 ya. Android 13. Dia udah Android 13. Terus kalau misalnya kita lihat softwarenya, ada update nggak ya? Update ya. Dan di sini cuma 664 MB. Kita sebelum tes kita lanjut update dulu ya sebelum kita tes. Oke, di sini gua update dulu, nanti kita balik lagi ke videonya. 6 hours later. Udah gitu aja, terus nanti pengukuran FPS-nya bakalan pakai Taco Stats dan Shizuku. Terus yang game yang kita tes adalah ada 10 game. Di sini ada Mobile Legends, terus ada PUBG Mobile, Call of Duty, Free Fire, Car X Street, Undawn, eFootball, Modern Warship, Genshin Impact, dan Honkai Star Rails. Oke, yang pertama kita tes Mobile Legends dulu. Oke, sebagai penyegaran aja, ini dia pakai G99 ya. Terus layarnya udah 120 fps. Dan dia fingerprintnya udah di under display. Nice, 2 jutaan. Sekarang harga 2 jutaan nih handphonenya. Kalau baru, ini kalau misalnya kalian mau nyari barang-barang bekas review Detek Indo, bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Biasanya gue jual agak murah, lebih murah daripada pasarannya. Oke, terus di sini juga ada handphone satu lagi buat ngukur stopwatch buat waktunya. Jadi nanti kita ketahuan udah main berapa lama. Kita nyalain dulu, oke. Terus di sini udah main, nanti Taco Statsnya bakal gue nyalain pas udah in game. Di sini settingannya dapat tinggi-tinggi ya, high. Oke, di sini dapat high. Kita start dulu ininya, stopwatchnya. Oke, dia dapat high ya di sini ya, nggak bisa sampai ultra. Jadi cuma 60 fps aja nih. Oke, gue nyalain Taco Statsnya di akhir pas in game itu karena biar supaya fps rata-ratanya, fps average-nya itu lebih ini ya, lebih akurat. Karena layarnya AMOLED jadi mantap ya warnanya. Warnanya tajam, nggak pucet. Oh iya guys, ini baterainya juga baru gua cabut banget dari colokan, ini 100%. Jadi nanti setelah main game kita tes suhunya pakai ini. Terus nanti kita lihat baterainya juga. Baterainya sekarang ada di 100%, baru banget gua cabut dari colokan chargernya. Ya, di sini Tecno Camon 20 Pro 4G enak ya. Sebenarnya dia harganya masih 2 jutaan, udah nggak 3 jutaan lagi. Tapi dia cuma dia dapat layarnya AMOLED, terus RAM-nya 8 GB. Yang bisa ditambah 8 GB lagi, terus memorinya internalnya itu storage-nya ada di 256. Sebenarnya ini good deal banget buat kalian yang nyari handphone 2 jutaan. Ini Taco Statsnya udah gue nyalain. Kita mainkan satu match. Di sini gue rasa layarnya lumayan oke ya, tapi karena wifi-nya lagi kurang oke nih. Jadi ya agak delay, tapi bukan berarti layarnya delay ya. Nah, ini settingannya lupa di kontrolnya itu kita aktifin posisi start tetapnya, dan di sini ya gitu. Dia stabil ya di 60 fps ya, 58 59 aja. Sebenarnya kalau G99 ini kalau gua rasa sih bisa di atas itu ya, bisa di super lah paling nggak, atau grafiknya yang dinaikin ultra gitu. Harusnya bisa. Tapi di sini cuma high ya. Sayang sekali. Di sini kita udah main 5 menit. Kalau gua rasa sih 5 menit pasti belum berasa panas ya, belum terasa hangat sama sekali nih bahkan. Layarnya cukup responsif ya. Cukup asik buat di main game.
Dia udah dukung 10 touch juga. Oke, udah 10 menit. Biasanya kalau HP-HP yang di cover sama kulit gini cepet panas ya. Tapi ini gue nggak ngerasain panas loh cuy. Kalau kita lihat ya, suhunya di 10 menit itu masih 37 loh cuy. Nggak lebih. Bahkan di sisi lain juga masih ada 34. Terus gitu cuy. Ini suhunya oke juga ya di Tecnocamon 20 Pro yang 4G. Suhunya mantep sekali nih. Baru main 10 menit sih memang. Oke, ini udah 12 menit. Kalau kita cek suhunya lagi, masih 36 loh cuy. Gile. 36,7. Nice. Jadi di Camon 20 Pro lapisan kulitnya nggak pengaruhi suhu ya. Tapi nanti kita coba lihat kalau misalnya kita main game yang agak berat ya. Oke, dan dia udah habis. Terus kalau kita lihat baterainya ini berkurang 5% ya, di 95 sekarang. Oke, terus suhunya udah main 20 menit. Suhunya cuma ya 37 aman cuy. Adem banget, 37,1, 37, oke, dia di 37-an. Terus kalau kita lihat rata-rata FPS-nya itu di sini di 18 menit, 20 menitan main. Dia rata ya cuy ya. Dia memang stabil banget performanya. Terus rata-rata FPS-nya di 58. Ini tadi terakhir-terakhir pas meledak markas musuhnya. Terus pas udah masuk penuh. Ya, di sini mantep ya, 58 FPS. Dia mantep banget performanya. Tecnocamon 20 Pro. Terus kita langsung ke PUBG Mobile, game kedua. Ini tetap masih 95 ya cuy ya, baterainya ya. Baterainya 95. Oke, kita cobain PUBG Mobile. Oke, dan ini kita udah in game. Dia settingannya itu dapat di Smooth Ultra, terus di Balance Ultra, HD High, ya udah maksimal di HD High ya cuy ya. Terus kita mainnya paling di Smooth Ultra ya, karena di Balance Ultra, karena smoothnya juga dapatnya Ultra. Ya, di Balance Ultra aja. Terus lobbynya juga Balance Ultra. Oke, dan kita start. Oke, pas sebelum mulai itu baterainya ada di 93%. Oke, dia kebuka di 40 fps ya. Kalau di Extreme kan dia 60 fps, dia kebuka 40 fps. Tapi grafiknya karena balance, jadi grafiknya lebih bagus daripada smooth ya. Tapi memang kalau misalnya main game FPS gini, enaknya FPS-nya tinggi, tapi di sini 40 udah playable banget. Di sini waktunya udah 1 menit 40 detik. Kalau gue cobain layarnya juga smooth, tapi kemarin gue dapat handphonenya ini di boxnya ini belum ada screen protector ya. Jadinya mesti dibeliin screen protector lagi nih guys, kalau misalnya kalian beli HP ini. Di kecerahan layarnya tetap masih 75 dan soundnya ini masih di 50%. Dan location dan NFC juga tetap masih hidup ya cuy ya. Oke, di sini gua nggak pakai SIM card, pakai WiFi aja. Oke, kita mainkan nih. Dia FPS-nya cukup stabil ya di 40 FPS. Nanti kita lihat pas hasilnya nih gimana nih si PUBG Mobile di Tecnocamon 20 Pro 4G. Oke, kita main udah mau 5 menit nih cuy. Dia stabil banget ya. Dan suhunya ini berasanya adem-adem aja. Nice banget nih. Terus layarnya juga responsif ya cuy ya. Banyak update-nya nih, banyak upgrade-nya ya. Setelah update tadi tuh banyak upgrade-nya di layar, di performance. Mantep. Yang gue rasain di unit gue sih gitu ya. Jadi suhunya adem banget. Terus performance-nya juga meningkat nih cuy. Karena lihat aja FPS-nya tuh nggak turun-turun dari tadi 40, 38, 40 aja. Ini sangat stabil ya kalau di G99. Jadi handphone yang fokusnya ke kamera, performance-nya belum tentu jelek ya. Kayak di Camon 20 Pro 4G ini. Ini gue bukan di endorse bukan apa, tapi memang ini performance-nya bagus ya. Buat G99 ini cukup bagus. Layar AMOLED. Aduh, ini mantep banget dah. Oke, tadi baterainya sisa 93% ya pas kita mulai main PUBG. Oke, udah 11 menit nih kita cobain cek suhunya. Baterainya masih 90%, main 11 menit berarti kurang 3%-an ya.
Terus suhunya ini di aman cuy. 37,7 tadi. Ya 37,6, 37,7 ya. Aman ya. Ya suhunya aman di 37-an. Terus kita main abisin aja nih gamenya. Nanti sampai berapa menit kita lanjut lagi main. Oke cuy, di sini dia juga gyronya hardware ya. Jadi asik banget nih kalau buat ngeker-ngeker. Terus gyronya akurat banget gitu loh, nggak melenceng-melenceng. Tuh, gyronya mantep banget. Ya setelah banyak nyobain HP Tecno, ini jadi salah satu yang bagus sih, Tecno Camon 20 Pro 4G. Performanya oke, ya memang G99 belum 5G, tapi ini performanya oke. Dan siapa yang butuh 5G ya kan? Sinyal 5G aja juga belum rata kan di sini. Jadi ya masih worth it banget ini buat pemakaian 3 tahunan, ini masih worth it banget buat dibeli ya guys. Oke cuy, gua udah mati di 17 menit. Ini apa namanya, rata-rata FPS-nya pasti bagus banget di 40-an. Terus baterainya ini berkurang 4%-an ya cuy ya. Tadi dari 93 ke 89. Terus suhunya ini adem banget. Ini suhunya di 38 ya cuy ya. Ya di 38-an, 37,8 sampai 38 kecil. Oke, terus kita lihat rata-rata FPS-nya. Rata-rata FPS-nya itu adalah ya rata banget ya cuy ya. 40 rata banget. Rata-rata FPS-nya di 39,3 FPS. Ini oke juga ya performanya ya, Tecno Camon 20 Pro 4G. Karena di sini kan dia banyak yang bilang kulit gini dia bakalan cepet panas, ternyata enggak loh cuy. Di sini adem banget. Terus kita lanjut, kita main Call of Duty di Battle Royale. Ya cuy, ini sebenarnya suhu di studio nggak terlalu dingin ya. Dia kalau di meja aja kalau kita ukur di 26-an doang. Terus kalau misalnya kita lihat suhu AC-nya itu nih lagi gua cek 24 ya cuy. Karena emang gua nggak terlalu nyetel hari ini, nggak terlalu nyetel AC terlalu dingin. Jadi memang suhu studio ya adem-adem aja gitu, nggak terlalu dingin. Ini membuktikan juga kalau memang Tecno Camon 20 Pro 4G suhu manajemennya ini lebih bagus ya. Bagus banget malah. Oke, kita main Battle Royale. Kita mainkan dulu nih. Masih ada download sebentar, download weapon. Yuk kita main Battle Royale. Sekarang baterainya di 88% ya cuy. Kita ingatnya 88% ya. Stopwatch juga. Oke. Di 88% baterainya. Oke, di sini dia bisa di settingan, gue taruhnya di settingan medium, kualitas grafiknya medium, frame rate-nya high ya cuy. Oke, kayak gitu kita taruh settingannya. Kita mainkan dulu nih, COD Mobile. Dia grafiknya cukup oke ya di sini. Walau memang yang bukan ultra semua, tapi di sini juga cukup oke. Oke, main juga cukup lancar di sini ya. G99-nya di sini mantep nih. Terus dia stabil ya FPS-nya di 40-an FPS aja, ini nggak kemana-mana. Nice. Asik juga mainnya di sini. Ya, udah main 16 menit nih cuy. Kita ukur suhunya dulu. Suhunya di 37 ya cuy ya. 37,4, 3,7, 33,2. Ya segitulah. Masih adem banget. Ini memang gua rasain di tangan juga nggak ada panas-panas sama sekali. Ini nice banget. Terus performanya juga stabil ya. Dia ya di 38-an, 40 gitu loh. Jadi harusnya ini mantep banget kalau buat main game. Dia cukup stabil ya, cukup lancar juga. Grafiknya juga ya di high aja sih. Tapi dia memang performanya bagus nih coy, G99-nya di sini. Dan oke, udah 18 menit dan ini kita menang. Misi selesai. Kalau kita lihat baterainya sisa 83% ya cuy ya. Terus suhunya di end game sini, di akhir game COD Mobile, dia di 37,6, 37,5. Ya, 37,5 ya tadi ya. Oke, terus kalau kita lihat rata-rata FPS-nya ada di 39,1 ya cuy ya.
Terus dia lihat aja grafiknya. Grafiknya rata 40 fps. Oke, kita lanjut, kita stop dulu ini, terus kita lanjut ke game ketiga. Kita tutup dulu semuanya. Terus kita lanjut game ketiga di Free Fire. Oke, kita lanjut gamenya. Kita stop dulu ininya. Oke, dan kita nyalain timernya ya cuy ya. Timernya kurang ke bawah dikit. Oke, kita lihat kalau di Free Fire dia bisa disettingan grafiknya ultra, resolusinya high ya, shadownya on, gue hidupin. FPS-nya high ya, kita main di FPS high. FPS tinggi mungkin menyebabkan oke deh, lag. Oke, kita cobain main apa namanya, Free Fire. Oke, nanti kalau udah in game gue nyalain lagi itunya, taco statsnya. Oke, udah in game, kita nyalain taco statsnya. Di sini dia bisa 60 fps aja ya. Bocil FF pasti demen nih. Free Fire. Oke. Grafiknya juga oke ya cuy ya. Kita setting di tinggi-tinggi semua. Grafiknya oke nih di sini di Tecno Camon 20 Pro 4G. Ini bocil FF bagus nih, beli ini nih. Dia bisa 60 fps cuy. Bisa 60 fps, terus dia ini nggak bisa diambil. Terus dia juga stabil, nggak panas ya. Kalau gue cobain di sini sih nggak panas ya. Oke, udah 17 menit ya cuy ya. Kita cek suhunya dulu. Suhunya ada 38,7 ya tadi ya, paling tinggi ya. Ya nggak ada lagi 38,7-nya. Oke, di 38-an lah. Ini performanya cukup oke cuy ya. Dia main ini FPS-nya juga cukup oke di 60-an ini. Nice juga. Oke, kita boyah nih cuy, buyah. Oke, kita lihat suhunya ya. Main 21 menit, hampir 22 menit. Suhunya di 38-an aja nih cuy. 39. Ya, 39 ini paling panas ya saat kita tes. 39. Terus kita lihat rata-rata FPS-nya ada di ya, Free Fire dia di 54 FPS ya cuy. Ini cukup stabil. Kadang-kadang memang agak drop ke 40, tapi itu kayaknya lagi buka apa namanya? Buka tas gitu lah. Lagi buka tas, terus tapi kalau misalnya lagi main cukup stabil dia di 60 FPS dan rata-rata FPS-nya itu ada di 54 FPS. Oke. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya adalah Car X Street. Ya, lanjut. Kita main Car X Street. Ya, tadi baterainya sisa 77 ya cuy, main apa namanya? Main Free Fire. Ini main Car X Street berarti mulainya di 77%. Oke, kita download dulu. 2000 years later. Oke cuy, tadi setelah banyak download, lumayan juga resource-nya ada 2 gigaan. Terus di sini baterainya tinggal 75% ya cuy ya. Oke, berarti ini kita mulai dari 75%. Kita start dulu, langsung kita mainkan Car X Street. Di sini grafiknya gue setel di resolusinya semuanya gue naikin semua dulu ya. Nah, grafiknya gue mentokin kanan dulu. Terus kita mainkan nih Car X Street. Oke, kalau di sini kita lihat frame rate-nya di 13 ya cuy ya. Ini kurang enak di sini. Karena kita mentokin rata kanan semua. 14. Di sini cuma 14 fps. Dia ya patah-patah gitu kalau 14 fps ya. Gambarnya. Oke, kita cobain settingannya, kita ganti ya. Oke, settingannya kita coba ganti di 33 semua. Karena tadi bawaannya 33 semua. Nah, di sini so much better dia di 20-an ya, 20-an FPS. Masih cukup playable, tapi ya nggak smooth banget. Karena memang ini gamenya belum optimize ya, belum optimal buat Android. Tapi kalau kita lihat so much better ya daripada yang tadi ya, di high semua.
Walaupun memang FPS-nya nggak terlalu tinggi juga. Kita coba ini di settingan medium ya. Dia di 3 semua settingannya. Kita coba mainkan dulu nih. Oke, main Car Extreme di sini agak ini ya, agak patah-patah gitu. Terus FPS-nya paling dia dapatnya di 15-an FPS cuy. Di sini karena ya ini salah satu game berat dan ini belum optimize ya gamenya ya, belum optimal di Android. Kalau di iOS sih sebenarnya udah optimal, ini bisa 60 fps, tapi di sini masih kurang optimal ya. Mungkin juga gamenya terlalu berat mungkin ya, tapi ya lumayan bisa dimainkan sih, cuma memang nggak smooth banget ya cuy ya. Di sini rendernya juga agak kurang nih, karena ya lihat sendiri FPS-nya cuma dapat di 20-an. Ya kita mainin sampai 15 menit aja ya cuy ya. Ini main Car Extreme. Ini cukup oke ya. Dia memang rendernya kurang ya, kurang bagus. FPS rata-ratanya juga paling cuma di 20, nggak sampai, bahkan nggak sampai 20. Dan ini settingannya masih yang tadi sama di 3 semua. Nggak dimaksimalin ke kanan semua. Karena memang tadi pas di kanan semua itu FPS-nya drop banget. Tapi kalau misalnya kalian pakai ini buat main Car Extreme juga cukup lah, cukup, tapi nggak enak gitu ya, tapi cukup lah, cukup oke lah, masih bisa dimainkan lah di sini. Cuma memang bukan yang enak banget gitu. Di sini yang gue keluhkan sih renderingnya aja sama FPS-nya sih, karena ini grafiknya juga gue pakai di medium aja, jadi tampilannya ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi suhunya surprisingly nggak sampai anget nih cuy, nggak sampai panas nih kayaknya nih. Gue coba dites di kena tangan sih, handphone gue pegang tangan sih nggak panas ya. Oke, kalau kita tes suhunya ada di 37 ya cuy. Sebenarnya masih oke sih, masih cukup adem. Suhunya di 37, terus baterainya sisa 70%. Ya, baterainya sisa 70% cuy. Main 13 menit, 14 menitan lah ya. Sisa 70%. Kalau misalnya kita lihat rata-rata FPS-nya itu ada di 17-an ya cuy. Dan dia memang nggak terlalu stabil ya. Sempat ke 25-an, tapi itu pas in-game dia cuma di 20-an aja sih. Rata-rata FPS-nya di 17 FPS cuy. Dan baterainya sisa 70%. Oke, lanjut kita mainkan apa lagi? Kita mainkan Undawn ya cuy ya. Ini kita stop dulu. Terus kita main Undawn. Oke, untuk settingannya di sini gue coba dipakai di kualitas presetnya top speed, kualitas grafiknya equalizer, terus kualitas modelnya rendah, bayangannya normal, vegetation rendah, efek khususnya normal, anti aliasingnya mati. Terus resolusi tingginya mati dan pemain terlihat di layar normal. Dengan frame rate-nya itu normal ya cuy ya. Oke, di sini main juga cukup oke ya. Memang nggak rame-rame. Memang bukan yang tempat yang rame ini, tapi cukup oke sih. Ini cukup oke di 29-an ya cuy ya. Oke cuy, udah 15 menit, kita cek suhunya ya. Ya, suhunya juga masih adem banget cuy, di 36. Meja gue padahal nggak terlalu rendah ya, suhunya di 25-an aja. Di sini di 35-36-an suhunya. Adem banget ini handphone. Terus kalau misalnya kita lihat baterainya itu di 66 ya cuy ya. Oke. Terus kalau misalnya kita coba lihat rata-rata FPS-nya, oke, dia lumayan rata ya, di sekitaran 25 FPS ya cuy. Terus di sini rata-rata FPS-nya nggak 25, bahkan lebih berarti nih ya, 30-an ya. Dan ini rata-rata FPS-nya di 26 FPS cuy. Ini masih playable lah main Undawn di sini. Oke, kita udah main Undawn. Kita stop dulu, stopwatch-nya. Terus kita coba main eFootball. Kita mainkan. Ini reset dulu. Baterainya di 66. Oke, kita start. Oke, dia gua taruh di settingan grafisnya itu di tinggi ya. Tinggi, terus FPS-nya 60. Oke, kita mainkan nih cuy.
Dia pas di scene-nya sini 18 tadi ya sempet ya. Terus kalau misalnya kita mainkan, dia dapat di 30-an. 48, 57, 60. Cukup oke performanya. Si G99 di Cayman 20. Waduh. Cukup stabil FPS-nya. Kadang-kadang memang bisa drop sih di 28an, tapi itu pas lagi loading aja sih cuy. Grafiknya cukup oke cuy ya. Asik juga nih main eFootball di sini. Gua so far no complain sih di sini karena memang G99 di sini cukup oke ya. Terus suhunya juga adem banget di sini. Oke, kita udah main 12 menit nih cuy. Kalau di gamenya udah 82 menit. Oke. Cukup oke ya main di sini. Cukup lancar, cukup stabil FPS-nya. Dia kalau lagi loading FPS-nya turun ya cuy ya. Karena memang kan layarnya nggak gerak. Tapi kalau lagi gameplay dia di 60 fps cuy, rata. Sekali-sekali turun dikit. Ya cuy, ini udah selesai. Udah 13 menitan. Terus kalau misalnya kita lihat suhunya ya, kita cek suhunya itu ada di, nah ini udah mulai 39 ya, udah mulai mau 40 nih. Ya ternyata ya agak berat juga nih eFootball. Oke, terus baterainya tadi di 66, sekarang di 62, cuma berkurang 4%. Main 15 menit di sini. Terus kalau misalnya kita lihat rata-rata FPS-nya ada di 47 ya cuy. Dia suka drop gitu kadang kalau misalnya lagi bolanya lagi out gitu, tapi ya kalau lagi gameplay sih rata sih 60. Rata 60. Oke. Udah kita main eFootball, kita main apa lagi sekarang? Oke, kita main Modern Warship. Oke cuy, kita main Modern Warship. Di sini baterainya tinggal 60% ya. Tadi gua tinggal bentar, ada keperluan. Di sini baterainya ada tinggal 60%. Kita langsung main aja, tapi sebelum main kita lihat settingannya itu ada di oke. Grafisnya ini ada di menengah-menengah ya. FPS-nya di 120. Coba kalau misalnya gua ganti di tinggi. Oke, FPS-nya tetap di 120. Ini permainan asik juga ternyata ya. Gue baru main, ternyata asik juga. Main perang-perangan perahu gitu. Tapi oke juga nih game. Dan bisa 120 FPS cuy di sini cuy. Mantap. Oke, di sini stopwatch-nya juga udah gue mulai cuy ya. Ini kita main. Baterai di 60%. Grafisnya oke ya, tadi gue taruh di tinggi, ternyata masih oke, dia masih di 75an FPS-nya. Masih di atas 60 cuy. Nanti kita coba lihat pas lagi war-nya gimana. Oke, cukup oke. Kita diserang cuy. Waduh, ada yang pakai helikopter. Mundur dulu, mundur. Waduh, gile benar. Wah, kita kebakar cuy. Oke, kita menang cuy. Sudah, kita mainnya ya. Kita cek dulu suhunya. Oke, ada di 41 cuy ya. Udah lumayan panas nih, tapi masih oke lah 41 mah. Kalau udah di atas 44 45 tuh udah gak enak. 41. Oke, bisa 120 fps terus itunya baterainya sisa 55%. Rata-rata FPS-nya ada di oke, Modern Warship ada di 78 ya cuy ya. Tuh kayak gitu grafiknya lumayan fluktuatif ya. Tapi oke nih rata-rata FPS-nya masih di atas 70, masih di atas 60. Jadi mainnya pasti masih nyaman. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Adalah Genshin Impact. Oke, ini kita stop dulu.
Genshin Impact ini salah satu game berat di mobile ya. Jadi memang harus wajib di apa namanya, di tes. Oke, baterainya masih 55 ya cuy ya. Oke, kita mulai main Genshin Impact dan kita langsung stopwatch. Oke, di sini Genshin kita cobain di medium 30 fps dulu ya cuy. Habis itu ke lowest 60 fps. Kita main medium 30 fps itu 30 menit 30 menit 5 menit aja ya. Oke, baterainya udah berkurang 1% di 54. Di grafik ini dulu ya cuy ya. Di grafik medium 30 fps. Nanti di 5 menit kedua kita cobain di lowest 60 fps. Ini di medium 30 ya. Nah, kalau di medium nih apa ya? Agak patah-patah ya cuy ya, nggak smooth gitu ya. Isi darah dulu, isi darah. Kalau di medium 30 dia di bawah 30 ya otomatis ya. Tapi gue nemuin agak patah-patah nih cuy, agak suka ngeframe dikit-dikit gitu. Nanti kita cobain 5 menit kedua di lowest 60 fps. Cukup lumayan sih, tapi kadang-kadang suka frame gitu ya. Suka apa namanya? Suka ngeframe gitu dia fps-nya. Kadang-kadang suka drop banget gitu. Tapi masih lumayan sih ya. Tapi gue penasaran sama yang lowest 60 fps ya cuy. Udah di 5 menit kita naikin kita turunin ya di lowest tapi di 60 fps. Oke, kita cobain grafik lowest 60. Ya, tampilannya so much better ya. Terus dia fps-nya juga masih di 40-an, kadang-kadang 20-an sih. Tapi ini gerakannya malah nggak patah-patah kayak tadi cuy. Kita cobain berantem lawan musuh. So much better ya. Di atas 30 terus dia. Kita main di yang di kedua, di 5 menit kedua, di 5 ke 10 menit dia pakai settingan lowest 60 fps. Yang pertama 5 menit pertama pakai medium 30. Nanti kita lihat. Oke, udah di 10 menit. Kita coba suhunya. Ya, suhunya masih 41-an ya cuy ya. Jadi dia maksimal tuh kayak di 41, nggak tahu ya kan kalau dimainin 30 menit, tapi dimainin 10 menit tuh 41-an. Oke, terus baterainya dari 55 berkurang jadi 49, cuma 6%. Oke. Terus kita lihat rata-rata FPS-nya. Nah, dia kalau di 30 fps, ini kan di 30 fps ya. Medium 30 fps tuh dia lumayan performance-nya, tapi ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu tinggi juga karena di bawah 30 fps. Terus pas gua naikin ke 60 fps dia lebih apa ya, lebih fluktuatif ya cuy ya, lebih fluktuatif, tapi dia bisa ke 60. Nah kalau gue sih mendingan lebih tinggi rata-ratanya ya pasti ya. Kalau gue sih mendingan di lowest 60 sih cuy. Ini rata-ratanya nggak bisa kita jadiin ukuran, tapi kalau gue mendingan di lowest 60 fps atau di lowest 45 juga oke tuh. Tapi di lowest 60 oke juga nih. Oke, kita udah Genshin Impact. Kita stop dulu ininya. Oke, dan kita cobain game terakhir, Honkai Star Rails. Oke cuy, tadi dia download dulu ya, ada updatean. Dan dia makan baterainya lumayan banyak, tadi sekitar 55 ya kalau nggak salah ya. Sekarang di 39 cuy. Jadi kita mulainya di 39 ya. Oke, kita main dulu nih. Dan ini kayaknya gue pakai akun yang lain, jadi mulai dari awal. Tapi it's okay, kita mulai dari awal aja. Langsung kita nyalain timernya. Kita mainnya 10 menit aja cuy ya. Kita lihat FPS rata-ratanya. Ini kita close dulu biar supaya dia stop. Terus baru mulai lagi. Oke. Ya tampilannya oke cuy, mantep ya.
Karena layarnya AMOLED jadi ya bisa menampilkan gambar yang bagus. Dan AMOLED-nya ini cukup oke ya. Kalau misalnya kita lihat grafiknya di sini bawaannya rendah. Sangat rendah tapi ya rendah, tapi gue mau naikin ke 60 fps nih coy. Ya, di rendah 60 fps, lowest 60 fps. Ya, dia masih dapat 40-an nih cuy ya. 47. Oke, dia bisa drop sampai 29 tadi. Oke, 29, 26. Ya, 26 paling rendah tadi. Grafiknya oke ya, mantep. Padahal di lowest loh. Oke, mantap juga. Kalau kita lihat suhunya baru 5 menit. Dia udah di 40 ya cuy ya. Tapi masih oke, masih lumayan bagus suhunya. Oke, ini gue udah main selama mau sedikit lagi 10 menit. Dia cukup oke ya performancenya ya di sini. Dia di settingan lowest, di low 60 fps. Kita coba terakhir warning. Oke, udah 10 menit. Kita coba cek suhunya. Ya, suhunya masih adem ya cuy ya. 40-an aja dia. Nggak lebih. 40, oke, terus kalau misalnya kita lihat rata-rata FPS-nya. Oke, dia cukup fluktuatif ya cuy ya. Tapi dia rata-rata FPS-nya ada di 37. Nah, ini pas lagi pas lagi main tadi terakhir di sini nih. War terakhir. Cukup oke nih si Camon 20 Pro 5G. Semoga nanti kita dapat kesempatan buat nge-review yang 5G juga ya. Yang ini 4G. Nanti kita semoga dapat kesempatan buat nge-review yang 5G-nya juga. Oke, segitu aja video tes gaming dari Tecno Camon 20 Pro 4G. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita di sini. Gue Dendi pamit, ciao.